Kakak kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham TMMX atau PT Digital Media Tama Maksima Tbk. Nah, jadi di sini untuk laporan keuangannya ini ada direktur utama, ada Budiasto Kusuma, kemudian ada direktur Suparditan. Untuk nama kantor mereka tadi Jalan Prof. Dr. Satrio Jaksel ya. Ini di Jaksel untuk nama kantor mereka. Dan kita lihat apa yang bisa kami temukan untuk laporan keuangan kali ini. Dia nilai itu satuan penuh. Jadi nilai satuan penuh tapi bentuk rupiah, jadi nanti dikali saja ya. Kas dan setara kas 112 miliaran menjadi 106. Oke, menurun. Piutangnya wah ini banyak kali ya tulisannya ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini yang pihak berrelasi ini dia menurun dan pihak ketiga dia meningkat. Oke, sudah mulai membagus walaupun pihak berrelasi masih cukup banyak. Kita lihat di sini persediaannya wah ini meningkat kurang lebih sekitar 5 miliaran. Wah, 5 miliaran. Oke, masih oke lah ya. Kita lihat dulu total asetnya itu gimana. Dari 867 miliaran sekarang menjadi 786 miliaran. 788 miliaran. Nah, mengapa dia menurun? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan karena dia menurun cukup banyak sih kalau menurut kami. Untuk utangnya, utang banknya kalau kita ada di sini pihak berhasil menurun sedikit, tapi kalau gitu beda jauh ya semuanya ya. Paling deposit dari pelanggan yang menurun, pokoknya total hutang jangka pendek dari 182 miliaran sekarang menjadi 171 miliaran. Kemudian untuk yang hutang jangka panjang menurun cukup drastis, totalnya itu 194 menjadi 176. Nah, ini artinya menurun berapa nih? Menurun kurang lebih 20-an miliaran gitu ya. Nah, 18 lah kurang lebih. Kita lihat total ekuitasnya gimana. Oh, ternyata total ekuitasnya menurun lebih banyak. Kemungkinan besar nih kayak rugi nih. ini kita lihat nih ekuitasnya ini menurun cukup drastis ya. Tapi nanti kita lihat dulu gimana dengan penjualannya. Jangan-jangan mantau penjualannya bertambah. Pendapatan neto, oh ternyata memang ini pendapatannya menurun dari 1 triliunan menjadi 600-an miliaran. Nah, inilah yang apa ya? Ini beban pokoknya ini hampir sama dengan pendapatannya. Ini kok bisa sampai kayak gitu ya? Kita lihat bahkan ketika 1 triliunan dia hampir sama dengannya pendapatan netonya. Inilah yang perlu menjadi apa ya? Perlu ditanda tanya. Rugi investasi jangka pendek bahkan ada yang sampai 67 miliaran rugi investasi jangka pendek. Ini di mana ini ya? Nanti kita lihat seharusnya bisa ditemukan laba selisih kurs. Nah, selisih kurs itu pun rugi. Dari untung 1 miliar menjadi rugi 3 miliaran. Jadi totalnya ini dikurang-kurangin gini, dia menjadi rugi 61 miliaran. Dari awalnya untung 10 miliaran menjadi minus 61 miliaran. Kita lihat dia sebenarnya yang paling mencolok itu yang rugi investasi jangka pendek. Kita lihat penyebabnya itu apa nih? Yang laba pada pemilik perusahaan kita lihat memang ruginya gak gitu beda jauh ya. Memang ruginya ini cukup besar kalau kita di sini, bahkan kayak mendadak ya. Jadi kita lihat dulu nih pendapatan keuangan. Oke, sedikit meningkat. Nah, kita lihat saja pembayaran kepada pemasok pada dia sudah turun loh. Dari 1 triliunan sekarang menjadi 600 miliaran jika dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, jadi ada apa dengan keuangannya? Kita lihat lagi, kita cek lebih dalam, gali lebih dalam. Dewan Komisaris ini sudah ada dikatakan 2024 dan 2023. Ada Suyendi Jaja, Hartono Francesco, ada Ananda Raja. Nah, ini bisa kita lihat ya, komisaris utamanya, komisarisnya, komisaris independennya. Lalu ada direksinya di sini ada Budiasto Kusuma, Suparditan, and Abraham Theophilus. Nah, ini untuk nama belakangnya ini agak sedikit apa ya? Agak sedikit unik nih. Untuk persentase kepemilikan kita lihat apakah ada yang berubah. Ya sama aja ya, kayak gitu beda jauh, kayak gak berubah juga nih. Padahal ini anak perusahaannya cukup banyak, tapi mengapa bisa rugi? Kita lihat saja apa penyebab sebenarnya.
Nah, ini kas dan setara kas kita lihat dulu. Ini yang bebanannya ya, kita lihat nih. Oh, berarti dia memang dari kas ini ya. Ini ada divestasi entitas sana lagi. Oh, tadi yang 2021 yang terbatas pada 2021. Perusahaan mengangkat seluruh kepemilikan perusahaan atas CC kepada Brian Teng Wei. Nah, ini berarti dia ada divestasi anak usaha kepada Brian Teng Wei. Ada yang tahu gak siapa itu Brian Teng Wei? Kami ya, tapi kayaknya Brian Teng agak cukup familiar kan, yang di Singapura memang. Nanti bisa cek di internet ya. Ini kasnya, ini kita lihat kas akun digital. Oh, ini kasnya ini dia menurun sedikit nih. Tapi yang deposito berjangka mereka sudah ada tambah 160 jutaan. Oke. Wah, ini deposito kita lihat di sini ya. Deposito berjangka dengan bagi hasil 5% untuk tahun terakhir. Ini saya cukup oke lah 5%. Karena masa kemarin pernah lihat perusahaan ada 2% dan lain. Ini surat berharga Telefast. Dapat sudah. Ini surat berharga di Telefast Indonesia kemarin dari 300 miliar yang kita lihat pada awal 2023. Sekarang kemudian mereka ada rugi menjadi 285. Kemudian sekarang menjadi rugi lagi 67 miliaran. Dari awalnya rugi 200 miliaran, sekarang rugi lagi 67 miliaran. Sekarang tersisa 12 miliaran. 300 miliaran menjadi 12 miliaran hanya di PT Telefast Indonesia. Itu adalah PT Distribusi Voucher Nusantara. Tapi dia bukan cukup kecil saja. Dari 173 jutaan 173 jutaan menjadi 15 jutaan. Nah, paling sebenarnya yang kita di sini apa itu PT Telefast Indonesia nih ya. Dia rugi itu cukup dalam loh. Nah, bahkan dari yang kita lihat dan Desember 2023 bisa dia itu rugi investasinya itu berapa. Tapi kita dulu di sini ini piutangnya ini ya. Piutangnya ini kayak semakin macet ya kalau kita di sini. Tapi untuk saja yang belum jatuh tempo dia ada sedikit meningkat. Masih oke lah ya. Tapi menurut kami selalu berharap semoga semua perusahaan itu semakin bagus. Semoga Telefast Indonesia bisa menjadi lebih baik, bisa mencari keuntungan. Semoga semuanya menjadi lebih baik gitu aja lah ya. Tapi memang ruginya itu gak main-main loh. Ini pendapatan neto kita lihat di sini. Wah, ini ada anugerah wicaksana dan lain-lain. Ada disebutkan semua nih. Pembelian. Ini gaji, jaminan utang bank jangka panjang. Cara bersama-sama sebesar kewajiban perusahaan. Pinjaman jangka panjang dan pinjaman dari bank CIMB. Berarti mereka ada pinjaman juga. Ini kita lihat dulu gaji dan tunjangan kepada komisarisnya. Itu bahkan apa loh? Tapi saya nggak gitu tahu apa sih. Ini persediaan kita lihat dulu di sini. Produk digital oke, dia meningkat. Perangkat dan pendukung dia meningkat. Signature and layar kayak gitu apa sih? Berarti sebenarnya menurut kami gini. Dia perusahaannya itu dia ini kita lihat investasi saham bahkan sama aja sih, kayak gitu beda jauh. Dia perusahaan ini kalau kita lihat di sini dia rugi paling dalam itu yang di PT Telefast Indonesia itu. Dia ruginya bahkan kita lihat dan tadi ya, bahkan dari ratusan miliaran menjadi berapa tadi? 12 miliaran ya. Pokoknya dia menurun cukup drastis ya. Itu agak sayang kalau kita lihat di sini. Ini kita lihat utangnya, bahkan utangnya agak mulai agak mulai macet ya. Yang lebih dari 6 bulan nih. Bukan, yang lebih dari 4 bulan sekitar 5 miliaran. Nah, 5 miliaran nih. Dari 3 miliaran tahun lalu sekarang menjadi 5 miliaran. Yang rata-rata kayak gitu. Biasa kalau utang udah mulai mau macet, utang juga udah mulai mau macet. Atau terkadang mereka utang udah mulai mau macet, utangnya malah sengaja dicepetin macetnya gitu.
Jadi kita gak perlu tahu cepat bayar uangnya bisa kita cash flow-nya bisa pakai lagi untuk yang lebih apa. Memang perusahaan ini dia tergantung internal masing-masing ya, manajemennya ya. Kalau bosnya pintar ya oke, industri yang bagus ya oke. Ya tergantung juga. Ini modal saham kita lihat di sini. Persentase kepemilikan NFC Indonesia, Jaya Distribusi, wah ini bayar nih. Bahkan si Cepat Express ada juga ya di sini ya, kita lihat. Nih si Cepat Express 7,32%. Tapi menurut kami ya, si Cepat Express ini kami agak puas dengan pelayanannya. Ya kami agak puas karena misalnya kau beli barang atau gimana gitu, itu kan memang oke lah ya, pelayanannya cepat ya, barangnya itu sampai cepat. Misalnya bisa dijaga kualitasnya, nah pelayanannya ini bagus sih. Ini kita perbesar dulu, ini ada piutang usaha dan lain-lain. Nilai wajah instrumen. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.